Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Dahaga News hari ini, Senin tanggal 26 Juni 2023, bersama saya Ray Chang. Pada siang ini sejumlah informasi terkini akan kami sajikan. Berita pertama datang dari kebijakan pemerintah tentang perjalanan kereta api. Berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19, masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker dalam perjalanan apabila dalam keadaan sehat. Untuk itu, hampir semua moda transportasi umum mencabut aturan kewajiban para penumpang menggunakan masker. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat? Berikut laporannya. Baik rekan Raichan, terima kasih. Saat ini saya sudah berada langsung di stasiun Pasar Minggu, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan memang PT KAI sudah memperbolehkan untuk pelanggan komuter lain tidak mengenakan masker untuk perjalanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal pertanggal 12 Juni 2023 dengan catatan apabila penumpang dalam keadaan sehat dan tidak beresiko untuk menular atau tertular COVID-19. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2023. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dengan Kak siapa Kak Nurul? Umurnya Kak? Umurnya 22 tahun. Baik Kak, kan saat ini PT KAI boleh tidak mengenakan masker untuk para penumpangnya Kak. Tanggapan Kakak sendiri itu seperti apa sih Kak? Baik aja sih, kecuali kalau misalkan emang si yang naik keretanya itu dia berpenyakitan atau emang lagi sakit baru pakai masker. Tapi kalau misalkan lagi sehat mah mending pakai masker aja sih. Untuk pesannya sendiri Kak, kan ini boleh tidak menggunakan masker ya, tapi kan ada beberapa mungkin masyarakat yang ya udah tidak langsung aja lepas gitu, tidak menggunakan masker walaupun dia dalam kondisi sakit itu seperti apa Kak? Sebaiknya sih ada disarankan juga sih dari KAI-nya kalau misalkan ada. Tapi kan sekarang kan udah ada anjuran dari pemerintah ya untuk dibuka. Kalau misalkan kayak gitu mending dibuka aja sih, lebih sehat juga. Harapan kedepannya kan Indonesia makin baik juga terusnya. Masker udah nggak ada lagi sih, pengen kayak dulu lagi, sehat lah Indonesia gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas waktu dan informasinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Adistianingrum dan juru kamera Dinda melaporkan langsung dari stasiun Pasar Minggu. Kembali ke studio. Berita selanjutnya datang dari dunia politik. Dapat kita ketahui bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan sebentar lagi. Tentunya pemilu kali ini menjadi pembuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana harapan masyarakat kepada calon presiden mendatang? Berikut laporannya. Pemilihan umum 2024 di Indonesia semakin dekat. Dalam suasana politik yang semakin memanas, suara-suara masyarakat menjadi sangat berarti. Karena mereka adalah cerminan dari aspirasi yang ingin melihat perubahan dan kemajuan yang nyata. Calon presiden selanjutnya diharapkan memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengatasi permasalahan bangsa. Namun mampukah mereka? Dan seperti apa harapan masyarakat untuk presiden selanjutnya? Ini kata mereka. Harapan saya, siapa aja yang menang, yang penting rakyat sejahtera, terutama pengertian sama rakyat kecil. Anak yang tidak sekolah harus lebih dibantu dan bantuan pendidikan harus dibagi secara merata ya Kak. Terutama yang di desa-desa kecil, itu harus benar-benar diutamakan. Dan untuk pemimpin yang akan menjadi semoga amanah, yang sudah diberikan amanah untuk rakyat kecil. Untuk presiden yang baru harapannya lebih memikirkan rakyat kecil sih, lebih tepat sasaran untuk bantuan-bantuan dari pemerintah, program-program pemerintah agar rakyat kecil bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu. Selebihnya itu aja sih harapannya. Ya untuk presiden yang baru insya Allah lah enggak yang tegas, yang bantu pedagang masyarakat kecil sama membatas korupsi, terus donor dana sekitar nggak usah gede-gede lah, 10 juta aja ya. Harapan kami sebagai masyarakat, khususnya sebagai masyarakat kecil ke bawah, masyarakat kecil, semoga pemimpin yang akan datang bisa mensejahterakan khususnya rakyat kecil
dan membawa Indonesia lebih maju dan mengentaskan kemiskinan di negeri ini semakin menjadi lebih sedikit, serta membawa kemakmuran seluruh warga Indonesia dan menjadikan Indonesia ke kancah dunia internasional menjadi lebih maju dan lebih meyakinkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan maju di kancah internasional. Harapan saya untuk presiden yang baru, semoga bisa membukakan lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk pribumi. Jangan kita mengambil ketenagakerjaan asing. Lebih baik diutamakan dulu untuk masyarakat pribumi. Sekian dari saya. Berwisata sambil mendapatkan pengalaman baru menjadi idaman para wisatawan dalam mengisi waktu liburan. Tidak perlu jauh, kini di Jakarta, tepatnya Museum Seni Rupa dan Keramik. Masyarakat dapat menikmati liburan sambil mendapat pengalaman baru membuat pottery. Lalu bagaimana keseruannya? Berikut laporannya. Walaupun terkenal kemacetannya, di Jakarta mempunyai tempat wisata yang dapat dikunjungi dan menambah wawasan kalian loh. Nah, salah satunya yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Tenang aja, di museum ini kalian juga bisa membuat berbagai macam keramik. Contohnya vas bunga, cangkir, mangkok, dan lain sebagainya loh. Hai guys, jadi aku dan teman aku udah ada di Museum Kota Tua nih. Letaknya ada di Museum Seni Rupa dan Keramik loh. Untuk tiketnya sendiri sangat terjangkau dari mulai 2.000 hingga 5.000 rupiah. Nah, untuk keseruan selanjutnya, ikutin kita yuk. Halo guys, jadi di sini tuh banyak seni rupanya loh, yang terdiri dari patung, lukisan, keramik, dan ada totem kayunya loh. Dilansir dari Dinas Kebudayaan Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan salah satu museum yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, yang memiliki banyak koleksi lukisan, patung, sketsa, dan juga keramik. Lukisan dapat menjadi tempat menuangkan ekspresi dan inspirasi seorang seniman melalui goresan tinta dengan sejuta makna. Satu di antara lukisan yang mempunyai makna yang tersimpan bagi kemerdekaan Indonesia adalah lukisan Ikada atau Rapat Ikatan Atletik Jakarta, karya Oto Jaya tahun 1985. Untuk pecinta seni, terutama seni lukis, wajib banget nih datang ke museum ini karena museum ini menjadi saksi sejarah perkembangan seni di Indonesia loh. Jadi guys, ternyata dulunya museum ini adalah peninggalan Belanda yang dijadikan Museum Seni Rupa dan Keramik. Oh, pantesan aja untuk desainnya ini sendiri tuh kayak Belanda banget gak sih? Betul. Sekarang kita berdua udah di Museum Keramik. Betul, kalau lihat banyak juga nih berbagai macam bentuk dari keramiknya sendiri. Nah, pas banget nih kita udah dekat sama tempat pembikinannya. Jadi penasaran deh, pengen buat. Caminando en las calles quisiera dejar esta soledad. Apa sih Pak tips dan triknya untuk mahir membuat ini? Ya, yang penting kamu niat. Ya. Terus buat gerabah ini pertama kita bantu 50%, yang kedua 20%, yang ketiga 1% atau 10% atau 5%. Setelah itu kamu pasti bisa ketemu seimbangannya. Yang penting tenang, belajar ini seperti belajar sepeda. Kalau udah ketemu seimbangannya enak. Iya. Untuk pemula-pemula itu apa sih Pak biasanya kesulitannya? Paling grogi. Iya, kalau bertemu gimana sih kaget-kaget gitu kan grogi. Udah ya setelah 10 menit mereka bisa seimbang. Ini tanah yang digunakan interwear. Kalau membuat gerabah itu ada 3 tanah. 3 tanah. Jenisnya interwear, stoneware, porcelain. Biasa yang digunakan? Interwear. Interwear guys. Nah guys, setelah 30 menit akhirnya pas bunga yang telah aku buat udah kelar nih. Ternyata susah gampang loh guys bikinnya. Bagi kalian yang ingin mengisi waktu libur bersama keluarga dan teman, boleh banget nih cobain membuat vas bunga dari gerabah yang udah aku buat.
Saya Mutia Viva dan Arif pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan sampai jumpa.